Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan seputar faktorial eksperimen. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Jahan Rizkika dengan NPM 08. Perkenalkan, saya Jasmine Indianita Kiah dengan NPM 013. Aku Fahira Elekta dengan NPM 014. Saya Zia Rizkia Kaila Nabila dengan NPM 016. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sangaji Sobana dengan NPM 22. Saya Sandi Arika Pai dengan NPM 7001. Eksperimen faktorial merupakan metode eksperimen di mana efek yang timbul dari setiap faktor dan interaksi atau kombinasi antar faktor diestimasi secara stimulan. Desain ini melibatkan perlakuan kombinasi level dari variabel independen atau faktor-faktor untuk mengeksplorasi variasi perlakuan serta efektivitas dalam menguji efek utama dan interaksi antar faktor. Dengan kata lain, digunakan untuk mempelajari pengaruh dua atau lebih faktor variabel bebas secara stimulan terhadap variabel respon atau variabel terikat. Ada pula beberapa asumsi statistik dari faktorial eksperimen. Yang pertama, respon dari variabel Y berdistribusi normal. Selanjutnya, variansi dari error atau residual bersifat homogen. Yang ketiga, observasi independen satu sama lain. Dan yang terakhir, model hubungan linear antara variabel respon dan prediktor. Dalam hal ini, ada pula rumus yang digunakan, yakni nilai respons sama dengan mean total ditambah efek utama faktor A, ditambah efek utama faktor B, ditambah interaksi antara faktor A dan B, dan juga ditambah error individu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam studi kasus mengenai jenis pupuk dan tanah terhadap hasil panen. Di sini terdapat dua faktor yang akan diuji. Yang pertama yaitu faktor A merupakan jenis pupuk yang terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, A1 merupakan pupuk urea dan A2 merupakan pupuk NPK. Lalu untuk faktor B-nya sendiri merupakan jenis tanah, B1 sendiri merupakan tanah lempung, dan B2 merupakan pasir. Dimulai dari langkah-langkah perhitungan yang pertama, yaitu menghitung rata-rata dari setiap kombinasi. Dengan memasukkan kombinasi A1, B1, A1B2, A2B1, dan A2B2. Lalu selanjutnya kita masuk ke hitungan rata-rata efek utama dan interaksi. Seperti yang terlihat menggunakan rumus mu di mana total semua nilai dibagi dengan jumlah observasi. Dengan menggunakan rata-rata efek utama faktor A yang terbagi ke dalam A1 dan A2, lalu rata-rata efek utama faktor B ke dalam B1 dan B2. Dan terdapat juga efek interaksi perkombinasi dengan permisalan untuk A1 dan B1. Lalu untuk langkah-langkah perhitungan yang terakhir merupakan model dari eksperimen faktorialnya dengan menggunakan model linear seperti di bawah, di mana untuk mu itu merupakan rata-rata dari keseluruhannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam langkah-langkah detail untuk ANOVA-nya, dimulai dari sumber variasi dan derajat bebas atau DF. Dari sumber variasi ini terbagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu dimulai dari faktor A yang merupakan jenis pupuk, lalu faktor B merupakan jenis tanah, dan interaksi merupakan A dikali B, dan terdapat galat atau errornya. Dan jangan lupa setelahnya ditotalkan dengan hasil dari DF-nya itu N-1 sama dengan 12-1 sama dengan 11. Selanjutnya, perlu menghitung total sum of squares atau SS dengan menggunakan rumus yang tertera, dan SS total ini dihasilkan angka 58. Kemudian, kita perlu menghitung dari faktor A-nya atau SSAA. Kita perlu mencari dulu
rata-rata dari faktor A-nya sendiri, yang kebagi ke dalam dua bagian. Untuk A1 ini menghasilkan 7, lalu rata-rata untuk faktor A2 sama dengan 9. Setelahnya kita akan mencari rata-rata keseluruhan yang didapat angka 12. Selanjutnya kita perlu menghitung faktor B atau SSBB. Nah, di sini kita perlu mencari tahu dulu rata-rata dari faktor B sama seperti dengan rata-rata faktor A tadi. Untuk B1-nya sendiri menghasilkan 9,5 dan B2 dengan rata-rata 6,5. Setelahnya kita akan merata-ratakan seluruh faktor B yang telah ditemukan dengan hasilnya sebesar 27. Selanjutnya kita perlu menghitung dari interaksinya sendiri atau bisa disebut dengan SSA BAB, di mana kita perlu mencari kombinasi dari rata-rata untuk A1B1 dan A2B1. Setelah ditemukan, hasil untuk H1B1 sendiri merupakan 6, lalu A2B1 ini 7, didapatlah interaksi yang dihitung untuk setiap kombinasinya, dengan hasil yang didapat sebesar 3. Nah, setelahnya kita perlu mencari galat atau error, dengan SSE sama dengan SS total, dikurang SSA, dikurang SSB, dan dikurang SSAB, dengan total galat atau error yang dihasilkan sebesar 16. Selanjutnya yang ketujuh, kita perlu menghitung mean square atau MS dan F statistiknya. Bisa dilihat dari tabel di berikut. Selanjutnya, langkah-langkah perhitungan terakhir ini kita memerlukan interpretasi hasilnya dengan membandingkan FF hitung dengan FF tabelnya. Dan didapat untuk faktor A sendiri memiliki hasil 5,32 yang berarti signifikan, lalu faktor B sebesar 5,32 yang berarti signifikan. Lalu yang terakhir untuk interaksinya sendiri, dia menghasilkan angka 5,32 yang berarti tidak signifikan. Nah, dapat disimpulkan dari studi kasus yang disebutkan, yang pertama adalah jenis pupuk atau faktor A dan jenis tanah faktor B secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil panen. Dan juga yang kedua, tidak ada interaksi signifikan antara jenis pupuk dan juga jenis tanah terhadap hasil panen. Nah teman-teman, segitu aja nih pembahasan mengenai faktorial eksperimen dari kelompok 2. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.